Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya. Terima kasih sudah hadir di kelas Pancasila pada pagi hari ini di tanggal 27 Agustus 2021 ya. Tepatnya kita masih dalam suasana belum lama merayakan kemerdekaan negara kita ya, NKRI ya. Oke, teman-teman, sebelum memulai perkuliahan ini, perkenalkan saya ya. Nama saya Anita Marianata, SIA MSI. Saya merupakan salah satu dosen pengajar yang berhome base di jurusan Administrasi Publik ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu ya. Di sini saya mengampu Pancasila ya, MKU Pancasila sebanyak 2 SKS ya. Dan nanti di sini untuk MKU Pancasila ini sendiri mahasiswa wajib lulus. Ingat ya, wajib lulus, hukumnya ya wajib gitu ya. Sudah wajib dan harus lulus gitu. Kalau nggak lulus semester depan tahun depan baru ngulang lagi, tapi bisa jadi tidak bertemu dengan saya lagi ya. Bisa jadi bertemu dengan dosen MKU Pancasila yang lainnya gitu ya. Oke, untuk di jurusan S1 Farmasi ya, saya baru tahun ini yang kebagian di farmasi. Kalau biasanya saya di FKIP ya, di FKIP atau di keperawatan ya. Kalau MIPA itu saya dapatnya di keperawatan atau kebidanan. Kalau tidak di ekonomi pembangunan atau fakultas hukum itu ya. Untuk di farmasi saya baru tahun ini ya, baru dapat. Oke, jadi di MKU Pancasila ini ada kontrak perkuliahan yang harus kita jalani bersama gitu ya, baik saya ataupun kalian gitu. Perkuliahan MKU Pancasila akan dilakukan melalui 3 metode. Ya, yang pertama Zoom meeting, kedua WhatsApp group, ketiga itu melalui e-learning ya. Nah, nanti untuk Zoom meeting itu tidak selalu setiap pertemuan mata kuliah itu menggunakan Zoom meeting ya. Ada kalanya nanti kalian di WhatsApp group dan ada juga nanti kalian di mengerjakan tugas di e-learning gitu. Ya. Jadi ada 3 metode pembelajaran. Kalau biasanya kan pasti di kelas, kalau offline ya sudah pasti di kelas terus setiap hari. Tapi karena online kita menggunakan 3 metode pembelajaran. Nah, jadi dipastikan setiap hari itu sudah pasti masuk gitu ya. Kecuali tanggal merah ya. Tapi biasanya kalaupun tanggal merah saya lanjutnya di hari besoknya aja gitu, misalnya Sabtu gitu kan, karena kan kita online gitu, tidak ada halangan teman-teman untuk mengerjakan tugas atau mempelajari materi gitu ya. Jadi sifatnya lebih fleksibel kalau online ini gitu ya. Sebelumnya teman-teman di farmasi ini kan baru ya, semester 1 ya, baru masuk ya. Masih maba ya. Kalau masih maba itu kan semangatnya harus menggelora gitu ya. Semangat kuliahnya harus benar-benar tinggi gitu ya, harus antusiasnya harus benar-benar tinggi. Karena kenapa kan baru masuk ya, walaupun online juga anggaplah kalian sedang berkuliah bertatap muka secara langsung, secara offline gitu ya. Jadi jangan sampai semangatnya luntur gitu ya. Anggaplah ini sebagai bagian dari pembentukan diri kita untuk bisa memanage diri kita ketika kita belajar online
ini kita harus bisa pandai-pandai mengatur diri, pandai-pandai mengatur waktu, dan pandai-pandai mencari ilmu pengetahuan ya. Karena kenapa? Di dalam perkuliahan online ini lebih mengutamakan blended learning ya, di mana mahasiswa itu diharapkan bisa dan mampu untuk belajar secara mandiri ya. Berarti kan kalian memang dituntut untuk mampu mengerjakan segala sesuatu itu secara sendiri ya, secara mandiri gitu ya. Oke, berikut saya share RPS-nya dulu ya, yang akan saya bacakan. Nanti di pendidikan Pancasila, di Pancasila ini ada RPS pendidikan, itu berkaitan dengan teori, dan ada juga RPS praktikum. Jadi untuk pertemuan 1 sampai 7 itu teman-teman akan mendapatkan teori ya, teori mengenai Pancasila gitu ya. Di mana nanti yang akan dipelajari ini mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, kemudian Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, kemudian yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, keempat, konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Kelima, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Keenam, kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Ketujuh, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Kedelapan, kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Kesembilan, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan ke-10, materi yang akan dibahas yaitu kajian Pancasila sebagai sistem etika, ke-11 dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, ke-12 Pancasila dalam dasar nilai pengembangan ilmu, dan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, serta mengidentifikasi masalah dan hambatan pengembangan pendidikan Pancasila. Ya. Itu kajian teoritis yang akan teman-teman pelajari selama pertemuan 1 sampai dengan 7 nanti ya. Di mana pertemuan ke-8 itu adalah jadwal UTS ya, atau mid semester ya, ujian tengah semester. Kemudian untuk pertemuan ini ya, untuk RPS-nya ya, pertemuan 1 sampai dengan 7. Kemudian untuk pertemuan 8 sampai dengan 9 itu teman-teman nanti akan berpraktik ya. Pertemuan 9 sampai dengan 16 ya. 16. Nanti teman-teman akan berpraktik ya. Nah, UAS-nya itu nanti dari hasil praktikum teman-teman yang di-upload dan diunggah di YouTube. Itu yang akan dijadikan UAS-nya. Ya, jadi tidak ada lagi UAS tertulis gitu. Ya, tapi UAS-nya adalah bahan praktikum yang sudah teman-teman upload di YouTube nantinya gitu ya. Ini untuk RPS praktikumnya, kajian lingkup materinya sama seperti yang sudah saya bacakan di awal. Untuk praktikumnya sendiri itu bisa dilakukan di rumah secara mandiri karena konsep praktikumnya ini tidak memberatkan dan tidak mengeluarkan biaya ya. Seperti misalnya ini praktikum yang di pertemuan ke-10 di mana teman-teman nanti praktikumnya mencari literatur ya, atau studi kepustakaan ya mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme, komunisme, kemudian Pancasila, itu apa sih kelebihan kekurangannya gitu. Nah, dicarinya berdasarkan studi kepustakaan. Saya rasa kalau mencari literatur kayak gitu kan tidak butuh biaya ya. Teman-teman bisa membuka e-book ya, e-book kan banyak ya, secara online juga teman-teman bisa lakukan gitu, atau melalui buku-buku literatur ya mengenai ideologi liberalis, komunis, dan Pancasila gitu ya. Bahkan bisa menggunakan buku-buku zaman SMA dulu ya, mengenai misalnya mau cari kelebihan kekurangan Pancasila juga bisa. Nah, kemudian di praktikum yang kedua, itu nanti teman-teman ini
seperti misalnya teman-teman mengunjungi museum misalnya. Ini mengunjungi museumnya tidak perlu secara langsung ya, karena kita sedang pandemi kayak gini, ya teman-teman nggak harus datang langsung ke museum. Kalau yang bisa datang langsung ke museum ya nggak masalah, tapi kalau yang nggak bisa datang langsung ke museum juga nggak apa-apa. Jadi datang ke museumnya bisa museum secara online aja. Ya, di YouTube kan banyak disajikan wisata museum apa gitu ya. Indonesia kan banyak ya punya museum. Jadi teman-teman bisa cari sumbernya di YouTube aja sambil nonton, kan anggap aja teman-teman datang berwisata ke museum tersebut gitu. Ya. Itu kira-kira untuk praktikum yang kedua. Jadi di setiap praktikum itu diberikan waktu lumayan panjang ya. Satu praktikum itu untuk 2 pertemuan. Jadi 2 minggu. Kesempatan teman-teman ngerjainnya itu lama banget, 2 minggu. Ya. Jadi teman-teman kan punya waktu 2 minggu untuk mengerjakannya dengan maksimal ya. Jadi harapannya tugas yang diberikan juga, bentuk laporan yang diberikan itu sangat bentuk laporan yang maksimal gitu loh. Jangan bentuk laporan yang kebut semalam ya. Jadi teman-teman jangan kebiasaan deadline gitu ya, jangan dibiasakan untuk deadline. Jadi kalau ngerjain tugas kerjakanlah sedini mungkin gitu ya. Kerjakan semaksimal mungkin gitu. Biar hasilnya juga maksimal. Ya, biar juga bisa dapat nilai yang maksimal juga gitu loh. Jadi jangan membuat tugas sekenanya saja atau ya yang udah deh, yang penting tugasnya sudah dikerjakan gitu. Jangan seperti itu ya. Kemudian di praktikum yang ketiga, ini yang terkait UAS ya, sekaligus UAS. Di mana teman-teman nanti diwajibkan untuk mengupload ke YouTube tugasnya. Ya, teman-teman nanti berpraktik mengenai atau membuat film pendek ya, film pendek mengenai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini ada banyak sekali, ada 48 nilai-nilai Pancasila ya. Salah satunya misalnya bela negara. Bela negara itu bentuknya macam-macam. Banyak sekali kalau bela negara, keseharian kita pun kita sudah melakukan bela negara. Misalnya membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti memasak, mencuci, menyapu rumah. Itu bagian dari bela negara. Kemudian teman-teman mematuhi protokol kesehatan, itu bagian dari bela negara. Seperti misalnya menggunakan masker kalau mau bepergian, kemudian selalu membawa hand sanitizer ketika bepergian, itu bagian dari bela negara. Jadi film pendeknya itu terkait dengan kehidupan teman-teman sehari-hari saja, gitu. Ya. Nah, harapannya ya bisa dikerjakan dengan maksimal ya. Jangan sampai nanti ketika UAS, waktunya UAS, waktunya pengumpulan tugas ya, teman-teman lapor, Bu, video saya hilang karena di handphone saya tiba-tiba error gitu. Ya. Untuk membuat video makanya saya bilang jangan deadline ya, dan juga jangan lupa untuk di-backup. Harus di-backup data gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu sama satu perangkat, kalian sudah punya backup data di perangkat lainnya. Gitu ya. Dibiasakan seperti itu. Jadi tugas mata kuliah apapun, tidak hanya Pancasila, teman-teman biasakan untuk membackup data. Jadi misalnya sudah simpan nih di folder D ya, di laptopnya. Simpan juga di folder E. Gitu loh. Jadi dibiasakan berlapis-lapis begitu. Atau juga simpan di flash disk gitu. Jadi kalau ada trouble salah satunya, teman-teman tetap punya backup dan nggak kebingungan. Ya, buat nyari datanya lagi gitu. Ya, atau simpan di Google Drive. Juga bisa. Itu lebih aman, lebih safety. Mau buka pakai perangkat apapun teman-teman bisa gitu loh. Ya. Jadi usahakan selalu bisa membackup data. Dibiasakan ya, harus dibiasakan membackup data. Gitu ya. Oke. Itu untuk praktikumnya ya. Saya rasa mudah untuk dipahami ya kegiatan praktikumnya. Kemudian
Ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Pancasila hanya terdiri dari 2 SKS, tapi wajib lulus. Ya, hukumnya wajib, gitu ya. Di mana kompetensi yang diharapkan ini nanti mahasiswa memiliki wawasan hidup berbangsa dan bernegara, ya, mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, di mana harus religius, kemudian juga harus memiliki sifat manusiawi dan harus bersikap nasionalis, serta juga memiliki perilaku kepribadian yang demokratis dan juga adil. Ya, sehingga dapat mengamalkan ilmunya ini secara bertanggung jawab. Nanti kalau di farmasi harapannya lulus ini jadinya beda-beda ya cita-citanya ya. Ada yang menjadi apoteker gitu ya. Ada yang menjadi apa? Misalnya mau jadi dosen gitu kan, macam-macam ya. Ada juga yang mau nanti kerjanya di perusahaan obat gitu ya, menjadi ilmuwan, saintis ya. Itu harus tetap berdasarkan ini tadi ya, memiliki nilai-nilai religius, harus manusiawi, kemudian harus memiliki sikap nasionalis, dan juga harus berperilaku yang memiliki sikap dan perilaku demokratis dan juga adil ya. Kalau nanti bikin kerja di farmasi ya, farmaseutical ya, kalau perusahaan obat-obatan gitu kan, kalau kalian jadi ilmuwan tentang obat-obatan ya, seperti menjadi penemu vaksin misalnya, kalian kan harus memiliki sifat yang manusiawi kan ya, nggak boleh sembarangan bikin vaksin ya, iya kan, nggak boleh sembarangan bikin vaksin. Kenapa? Karena akan mempengaruhi nyawa manusia gitu. Dan juga harus sifatnya nasionalis. Kenapa? Karena harus mampu membanggakan negara gitu ya. Membuat vaksin karena ingin membantu warga negara dan juga membanggakan negara gitu ya. Dan juga demokratis. Demokratisnya dalam hal apa? Mau menerima pendapat dan masukan serta kritikan dari orang lain yang sifatnya membangun dan mampu memotivasi diri kita, gitu ya. Kemudian adil, kita harus bisa bersikap terhadap orang lain secara adil, gitu ya. Kita harus memiliki keadilan, rasa adil itu kita harus punya. Oke, ini kajian pokok bahasan tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini rangkumannya, mana nanti kita mempelajari kajian ilmiah Pancasila, sejarah perumusan Pancasila juga kita harus tahu. Kemudian Pancasila sebagai sistem nilai, Pancasila dipandang sebagai ideologi negara, dan Undang-Undang 1945 dan amandemen, kemudian Pancasila dan paradigma pembangunan. Nah, untuk syarat lulus Pancasila, ya, teman-teman harus hafal. Ini salah satu syarat lulus ya, MKU Pancasila kalau sama saya. Teman-teman wajib hafal dan paham ya, terutama pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian teman-teman juga harus wajib dan hafal serta memahami nilai-nilai Pancasila. Ya, kalau Pancasila, saya rasa pasti hafal ya. Kalau nggak hafal Pancasila itu kelewatan ya. Ada berapa Pancasila? Terdiri dari berapa sila? 5, Bu. 5. 5 ya. Dari 5, Bu. Panca ya. Panca ini bahasa mana sih? Bahasa Sanskerta bukan? Bahasa Nah, Sanskerta. Sanskerta, betul ya. Jadi jangan ragu. Sanskerta bukannya. Oh, bukan. Kalau bukannya ya bukan gitu. Sanskerta gitu ya, jawab ya, dibiasain. Atau tidak boleh juga menggunakan kata mungkin ya. Misalnya Pancasila itu dari bahasa Sanskerta mungkin, Bu. Kalau mungkin itu berarti belum pasti. Ya. Jadi jangan dibiasakan menjawab dengan kata mungkin atau dengan kata bukannya gitu ya. Jadilah seseorang yang yakin gitu ya, berprinsip. Pancasila itu dari Sanskerta, Bu, gitu. Jadilah orang yang pede, ya, percaya akan diri sendiri. Oke? Ya. Jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta.
kata yang terdiri dari 5 sila, ya, atau 5 nilai. Ya, 5 nilai yang dianut. Oke, sebelum ini kita memulai, ini saya masih mau menyampaikan tentang kontrak kuliahnya, ya. Jadi penilaian hasil pembelajaran nanti ini kalau mau nilai maksimal, ini mencakup keseluruhan proses dan hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa ya, baik Zoom meeting, di WhatsApp group, ataupun di e-learning. Nah, yang nilai penilaian utamanya adalah intensitas dari partisipasi. Partisipasi itu akan dinilai baik dalam Zoom meeting, WhatsApp group, ya. Partisipasi itu bukan berarti kalau jawab iya Bu, benar Bu, baik Bu, bukan itu ya yang menunjukkan kalian partisipatif atau tidak. Tapi kalau misalnya ada diskusi di WhatsApp group, teman-teman itu semuanya misalnya aktif di diskusi tersebut gitu ya, baik bertanya ataupun menjawab ya. Kemudian juga seperti misalnya kalau menjawab pertanyaan itu tidak harus kelompok yang menyampaikan materi saja ya yang berhak menjawab, tapi semua kelompok bisa membantu menjawab pertanyaan gitu loh. Ya, jadi punya kesempatan yang sama untuk membantu menjawab ataupun menambahkan jawaban seperti itu juga boleh ya, ataupun mengkritisi jawaban yang diberikan kelompok yang menjawab gitu ya. Semakin aktif semakin bagus gitu ya. Kemudian kesempurnaan tugas. Nah, kesempurnaan tugas ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau bikin tugas itu harus maksimal. Jangan bikin tugas sekenanya saja. Atau tugasnya hanya berdasar copy paste. Saya tahu tugas yang copy paste itu bentuknya gimana, ciri-ciri tugas copy paste itu saya tahu sekali. Ya. Jadi lebih baik teman-teman memang menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Boleh, rujukan itu memang harus dan penting. Tapi bukan berarti teman-teman copy paste ya. Ya. Jadi rujukan itu sebagai awal pemikiran teman-teman gitu loh. Awal keberangkatan pemikiran kita gitu loh. Oh, ini langkah pemikiran kita seperti ini, seperti ini. Jadi ya, kayak pedomannya. Ya, seperti panduan ya. Teoritis yang ada di buku-buku atau literatur yang teman-teman baca itu sebagai panduan teman-teman gitu, bukan sebagai copy kemudian dipaste mentah gitu ya, dijiplak benar-benar jiplak mentah gitu, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu. Nah, partisipasi poinnya terdiri dari kehadiran. Ini tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu penyampaian pertanyaan, kemudian memberikan komentar dan jawaban atas pertanyaan, dan juga tingkat perhatian pada proses perkuliahan. Nah, tingkat perhatian pada proses perkuliahan ini salah satunya seperti kalau sedang melakukan Zoom meeting, teman-teman itu meng-on-kan kamera. Nah, kalaupun tidak bisa meng-on-kan kamera, teman-teman harus memberikan keterangan di kolom chat. Misalnya, Ibu maaf, saya kayak ini ya, izin off kamera karena sinyal tidak stabil. Juga boleh gitu ya, yang masih bisa diterima. Oke. Jangan karena off kamera Bu, saya mohon izin off kamera karena saya sedang pergi ke pasar misalnya. Kan sudah tahu jadwal kuliah ya. Kalau jadwal kuliah jangan pergi kemana-mana dulu ya. Jadi tetap seperti halnya kalau kalian offline ya. Kalau offline kan nggak boleh disambil kemana-mana kan kuliahnya. Tetap yang dihitung kuliah ya yang masuk kelas gitu loh. Yang masuk ke dalam ruangan. Nah, anggaplah kelas online ini kalian sedang masuk ke dalam kelas gitu loh. Sama seperti itu membuatnya. Jadi jangan disambil tidur juga ya. Sambil tidur juga nggak benar kayak gitu ya. Atau disambil makan. Bu sampai sambil sarapan ya. Saya aja nggak sambil-sambil loh ngajar kalian gitu loh. Ya. Jadi ini adalah penilaian dalam tingkat perhatian pada proses perkuliahan ya. Oke, paham ya. Nah, ini poin penilaiannya totalnya, perhitungan penilaian.
Jadi teman-teman ya UAS-nya yang diupload di YouTube itu besar nilainya ya. Jadi jangan kerjanya jangan setengah-setengah, jangan main-main ya, kerjakanlah dengan maksimal nantinya ya. Karena teman-teman kalau di saya untuk UAS-nya itu tidak ada UAS tertulis. Jadi benar-benar mengandalkan hasil dari upload tugas kalian yang kalian upload di YouTube. Terus YouTube-nya harus punya masing-masing ya, Bu? Jawabannya iya. Ya, harus di akun masing-masing ya. Karena kenapa? Kalian kan generasi Z nih. Ya. Kayaknya kalau soal unggah-mengunggah itu udah bukan hal asing lagi deh. Ya, tinggal pede enggaknya aja. Ya. Kalau soal sama teknologi kayaknya kalian nggak canggung lagi lah sama teknologi. Ya. Oke. Jadi jangan kalau sekarang ini harus pede ya. Dan harus mampu mengupload nanti ke YouTube ya untuk tugasnya gitu. Kemudian diskusi. Nah, diskusi ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman harus aktif bertanya jawab di forum diskusi baik di Zoom meeting ataupun di WhatsApp group ya. Karena poinnya tinggi, diskusi sebesar 20% ya. Kemudian tugas. Tugas ini terdiri dari 2 macam ya, ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Nah, tugas kelompok karena kita online, mungkin intensitas untuk tugas kelompok agak saya kurangkan. Bukan agak sih, memang saya kurangkan gitu. Karena tadi ya keterbatasan pertemuan. Karena kalau secara online agak susah mengakomodirnya gitu ya. Kalau tugas kelompok nanti ada yang kerja, ada yang nggak kerja gitu. Ya, nanti akan lebih dominan ke tugas individu ya. Kemudian mid semester, ya mid semester ini penilaiannya sejumlah 20% gitu. Ya. Nanti ada bisa jadi akan ada kuis, tapi kuisnya tidak pernah saya umumkan kapan akan saya lakukan. Ya, untuk kuisnya ini untuk penambahan nilai ya, untuk bonus nilainya. Misalnya ada nilai poin-poin yang kurang, misalnya di semesternya kurang nih, kalau akan tertutupi dengan adanya kuis itu nanti. Gitu. Ya, jadi begitu. Oke. Ini contoh penilaiannya ya. Ini contoh nilainya nih. Misalnya UAS-nya total nilainya dapat 80, berarti dapatnya 32% gitu ya. Terus diskusi aktif nih, selalu partisipatif ya, partisipasinya selalu bagus. Misalnya selalu bertanya, selalu menjawab ya, baik di Zoom meeting, di WhatsApp group ataupun di e-learning, itu diskusinya jalan. Dia akan dapat nilai maksimal, nilai 100 ya, sehingga dapat poin 20%. Kemudian tugas juga begitu. Tugasnya dikelompokkan ya antara kelompok dan individu, itu digabungkan. Misalnya mendapat nilai 90. Nah, nilai 90 ini berarti teman-teman mendapat 18%. Kemudian di mid semester, mid semesternya kebetulan kecil, cuma dapat nilai 60 gitu ya. Dapat nilai 60, berarti dapat 12% gitu. Dengan total nilainya adalah 82. Nah, inilah nilai yang teman-teman akan dapatkan di nilai akhir. Tapi ketika kuisnya nih nilainya kebetulannya bagus ya. Nilai kuisnya bagus, maka akan ditambahkan di nilai ini tadi ya. Nilai ininya tadi ditambah 2 poin. Dikali 3. Jadi dapat 6 poin tambahan. Jadi nilainya ditambah 6 ya, 82 ditambah 6 menjadi 88. Harusnya amin, tapi akhirnya dapat A bulat ya. Ya kan kalau 82 saja kan dapatnya amin ya. Tapi kalau teman-teman mengerjakan kuis dua-duanya, teman-teman bisa mendapat A. Mendapat nilai tambahan. Gitu. Ya. Jadi kalaupun nilai mid-nya kecil, itu teman-teman jangan berkecil hati. Nanti
ketika kuis, makanya kuisnya juga dikerjakan dengan maksimal gitu ya, jangan setengah-setengah kuisnya, karena lumayan untuk penambahan nilainya ya, lumayan besar nilainya gitu. Oke, itu untuk ininya penjelasan penilaian di MKU Pancasila ini ya, selama 1 semester ini ya. Saya harap teman-teman bisa melakukannya ya. Kemudian ini yang belum saya tuliskan di sini dan harus tetap saya sampaikan. Kalau pertemuan Zoom meeting ya, diusahakan masuk sebelum 8.15 kecuali ada kendala jaringan. Kalau keluar masuk terus ya nggak apa-apa. Ya, tapi usahakan 8.15 sudah masuk. Ya. Kalaupun keluar masuk kan ketahuan namanya berulang kali keluar gitu, nggak usah panik, nggak usah inilah. Nanti tetap saya hitung untuk masuk gitu ya. Kemudian di WhatsApp group, nah untuk absensi yang saya rekapitulasi di WhatsApp group itu yang mengisi list namanya selama jam mata kuliah. Kalau lewat dari jam mata kuliah, saya anggap tidak hadir. Jadi harus pas ya. Kayak sekarang nih, kita mulai perkuliahannya pukul 8.00 ya, sampai dengan pukul 9.40. Kalau di WhatsApp group kalian baru mengirimkan list namanya di pukul 9.45, itu saya anggap nggak hadir ya. Gitu, tidak akan saya rekap. Ya, kelebihan 1 menit saja nggak akan saya rekap. Jadi teman-teman rajin-rajin pantau WhatsApp group ya. Kalau alasannya Bu, saya nggak ini WhatsApp grupnya saya nggak cek, ya itu salah kalian, gitu ya. Oke, itu untuk aturan di Zoom meeting dan juga WhatsApp group ya terkait kehadiran. Tapi kalau untuk e-learning tidak ada batasan ya, karena e-learning itu sifatnya lebih fleksibel gitu ya. Oke. Itu untuk kontrak kuliah bisa ya teman-teman lakukan ya. Terus kita tidak selalu Zoom meeting ya untuk teori. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak selalu Zoom meeting, bisa jadi minggu depan kita melalui WhatsApp group ya, atau minggu depannya tetap menggunakan Zoom meeting, kemudian lanjut minggu depannya WhatsApp group, bisa berganti-ganti seperti itu ya. Oke. Itu penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk materi terkait kontrak kuliahnya dan juga RPS-nya? Sudah paham semua? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk password e-learning, Untuk password e-learning-nya nanti ya saya share ya. Karena di e-learning saya sendiri saya lagi ada kendala, ada trouble ya. Jadi untuk e-learning-nya memang belum digunakan dalam 2 minggu ini. Ya, karena masih ada trouble di yang e-learning saya. Gitu ya. Nanti saya share ya di grup ya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nanti kalau ada misalnya pengumpulan tugas, Bu, itu apakah harus menggunakan Word gitu atau bisa ditulis tangan, Bu? Bisa ditulis tangan, nggak harus Word. Yang penting tulisannya masih terbaca lah, gitu ya. Jangan aja tulisannya halus kasar ya. Sudah halus dia kasar gitu. Nanti nggak terbaca sama saya. Ya, apalagi tulisannya seperti tulisan dokter. Jangan tulisan seperti tulisan apoteker ya, hanya apoteker yang bisa membaca. Kalau saya nggak bisa, gitu ya. Nggak masalah tulis tangan. Kalau untuk tugas itu tidak harus selalu diketik ya. Tergantung teman-teman punya medianya apa, gitu. Jadi saya tidak memaksakan ya. Bu, saya belum punya laptop misalnya, saya nggak bisa ngetik. Saya tulis tangan nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa. Silakan ditulis tangan, yang penting ditulis dengan rapi ya. Nggak harus rapi-rapi banget, yang penting terbaca aja gitu ya. Jangan menyiksa mata saya untuk membaca gitu kira-kira ya. Formatnya bisa macam-macam nanti. Biasanya kalau untuk pengumpulan tugas saya biasanya kirimkan Google Form-nya ya.
di linknya. Itu biasanya teman-teman bisa melalui foto juga bisa, JPG, PDF, dokumen, terserah teman-teman deh mau pakai apa gitu ya. Biasanya saya bebaskan aja formatnya, nggak harus format tertentu gitu. Ya. Jadi yang penting tugasnya nyampe aja gitu. Ya, yang penting tugasnya dikerjakan. Nah, jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, itu yang salah. Ya, kalau tugas nggak dikerjakan ya saya mau nilainya apa gitu ya. Oke, ada lagi? Sebelum kita masuk materi, silakan kalau mau bertanya lagi. Misalnya Bu, Ibu kalau jelasin kecepatan deh Bu kayaknya. Cepetan nggak saya jelasinnya? Tidak, Bu. Tidak ya, kalau Tidak, Bu. kelambatan nanti ngantuk kalian ya. Iya, saya intonasinya saya harap sudah lumayan lah ya, bisa apa kalian pahami gitu ya intonasinya. Untuk volume suara saya cukup jelas ya. Iya, oke. Iya, Bu. Siap, jelas, Bu. Jelas, Iya. Bu. Jelas ya. Oke, kalau tidak ada lagi terkait kontrak perkuliahannya atau terkait pelaksanaan pembelajarannya, saya lanjut ke materi awal kita ya. Oke, materi awal ini tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, pokok bahasan kita mengenai kajian ilmiah terhadap Pancasila, ya. Di mana pendidikan Pancasila ini merupakan suatu studi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nah, kajian bersifat interdisipliner artinya tinjauan dari berbagai disiplin ilmu sebagai satu kesatuan. Nah, Pancasila sendiri juga mempunyai yang namanya ciri ilmiah, gitu ya. Kajian ilmiah terhadap Pancasila ini dilihat dari ciri berpikir ilmiah, ya. Ada 4 ciri berpikir ilmiah. Yang pertama, berobjek material dan formal. Yang kedua, memiliki metode analisis sintesis, induktif deduktif, dan hermeneutik, ya. Ketiga, ini bersistem. Jadi saling terkait antar hal atau pernyataan sebagai satu keutuhan. Yang keempat, ini bersifat universal, ya, umum, dan kebenarannya tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, berikut kita bahas satu persatu ciri yang diterapkan dalam membahas Pancasila, ya. Oke. Yang pertama, setiap ilmu sudah pasti mempunyai objek, ya. Di mana objek material Pancasila adalah manusia Indonesia dari dulu sampai sekarang. Jadi objeknya itu adalah manusia Indonesia. Manusia yang tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan memiliki status warga negara Indonesia. Itu adalah objek dari Pancasila, objek materialnya Pancasila. Ya. Kemudian kalau untuk objek formalnya itu adalah ilmu-ilmu sosial dan budaya seperti filsafat, hukum, politik, sosiologi, antropologi, dan juga sejarah. Kemudian metode dalam menelaah Pancasila, ya, teman-teman kalau merasa ketinggalan catat, nggak usah dicatat sih. Nanti materinya saya share di grup ya. Oke, saya lanjut ya. Metode dalam menelaah Pancasila. Metodenya dengan menganalisis ya yang pertama. Tadi ya analisis induktif, analisis apa tadi yang pertama? Analisis sintesis. Kita bahas dulu yang analisis ya. Nah, analisis ini kita mengurai, memerinci sehingga jelas makna pernyataannya. Ya, misalnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila keberapa? 5, Bu. 5, Bu. Iya, betul. Di mana keadilan berasal dari kata adil, yang artinya apa? Keadilan berasal dari kata adil, artinya apa? Arti kata adil? Ayo. Tidak memberatkan membedakan, Bu. tidak berat sebelah. memberatkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Iya. Rata, Bu.
Sama rata, Bu. Sama Tidak rata. Tidak membeda-bedakan. Bu. memihak. Oke, tidak membeda-bedakan. Apalagi? Tidak berat, ya tidak timpang sebelah. Sebelah kiri atau kanan, dia sama ya, berada di tengah-tengah. Terus apa lagi? Jadi banyak ya makna kata adil, ya. Yaitu artinya adalah menyamaratakan, tidak membeda-bedakan, ya. Nah, keadilan adalah keadaan yang apa? Artinya keadilan ini adalah keadaan yang ketika kita memperlakukan orang lain itu sama rata. Ya. Jadi keadilan itu adalah keadaan yang ketika kita memperlakukan orang lain dengan sama rata. Gitu. Ya. Contoh, ini contoh paling sederhana ya. Nggak usah jauh-jauh deh, di keluarga kalian misalnya, ya, keluarga kalian. Kebetulan kalian punya adik ya atau punya saudara, ada 2 orang nih, saudara misalnya, saudara kandung. Ya, dua-duanya kandung. Saudara yang pertama itu orangnya selengean ya, atau orangnya yang nggak suka diatur gitu ya, nggak suka diperintah gitu ya. Tapi sebenarnya orangnya asik kalau diajak ngobrol misalnya. Sementara saudara yang lainnya ini cenderung pendiam. Kalau diajak ngobrol tuh diem aja, nggak ada asik-asiknya sama sekali gitu ya. Tapi cenderung penurut. Kalau diperintah-perintah tuh pasti nomor 1, ya, nggak pakai bantah gitu. Nah, kalian sebagai saudara ini harusnya bersikap adil ya, karena dua-duanya adalah saudara yang punya karakter beda-beda. Ya nggak? Cara logikanya gitu. Tapi karena kalian ya, tanpa kalian sadari, kalian akan sebenarnya lebih suka dengan saudara yang penurut tadi. Walaupun dia kurang asik kalau diajak bercerita. Gitu. Karena kenapa? Dia nurut, disuruh itu mau, suruh itu mau gitu. Ya enggak? Ya, secara tidak sadar kalian sudah melakukan ketidakadilan antar saudara kalian. Gitu, ya. Oke, jadi keadilan itu adalah keadaan yang di mana kita memperlakukan orang lain itu sama rata. Sama gitu loh, nggak ada bedanya. Gitu ya. Oke. Kemudian sosial. Sosial ini menyangkut masyarakat secara keseluruhan, ya. Jadi dia punya 3 dimensi, yaitu warga negara, dan antar warga negara. Nah, jadi ada warga negara itu sendiri, kemudian ada negara, dan ada antar warga negara. Antar warga negara ini adalah interaksi ya, antar warga negara satu dengan warga negara lainnya. Gitu. Itu namanya sosial. Kalau sosial itu kan tidak bisa kita tidak berinteraksi ya dengan orang lain ya. Kita pasti butuh berinteraksi dengan orang lain ya kan? Nggak mungkin kita hidup sendiri saja tanpa ada interaksi dengan orang lain atau siapapun itu. Dengan keluarga pun kita berinteraksi kan? Nggak mungkin kita nggak ada interaksi dengan keluarga. Gitu. Ya. Kemudian seluruh rakyat Indonesia ya adalah semua orang Indonesia yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Ya. Jadi semua warga orang Indonesia itu punya kewajiban dan hak yang sama. Nah, keadilan sosial sendiri ya. Jadi apa nih kalau keadilan sosial menurut teman-teman? Apa bedanya dengan antara sila kedua dengan sila kelima? Kan sama-sama tentang kata adil tuh. Apa perbedaannya? Yang paling mendasar antara sila kedua dan kelima. Ayo, ada yang tahu? Perbedaan yang paling mendasar antara... Izin menjawab, Bu. Iya, silakan.
Maaf sebelumnya Bu ya kalau salah. Ya nggak apa-apa. Menurut saya perbedaan antara sila kedua dan kelima yaitu cangkupannya Bu. Kalau sila kedua yaitu hanya mencakup sesama manusia. Tetapi pada sila kelima itu mencakup seluruhnya, baik dalam negara maupun sesama negara. Oke, ya. Masih kurang masih kurang tepat untuk di sila kelimanya ya. Kalau sila keduanya sudah hampir tepat. Oke, ayo ada lagi. Semuanya tentang Siap, Bu. kemanusiaan Saya ya. izin dulu. Semuanya tentang keadilan, semuanya tentang manusia dan tentang rakyat. Tapi apanya? Bu, Ayo izin silakan. menjawab, Bu. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Zaza Nur Rahmadanti. Jadi menurut saya perbedaan antara sila kedua dan sila kelima itu, jika sila kedua lebih menekankan ke nilai kemanusiaan tetapi kalau sila kelima ke nilai sosialnya, Bu. Misal dari segi mendapatkan pendidikan yang layak atau apapun. Tetapi kalau sila kedua itu tentang harkat dan martabat manusia. Seperti itu. Iya, oke. Hampir tepat. Ada yang lebih tepat lagi? Sedikit lagi Zaza tadi. Ada lagi? Yang lain? Oke, kalau nggak ada, ya terima kasih untuk Zaza sama siapa tadi sebelum Zaza? Diva, Bu. Oh Diva, iya. Bu. Oke, terima kasih. Jawabannya hampir tepat sekali ya. Dimana kalau sila kedua, ya kata adil itu adalah berkaitan dengan hak azazi manusia. Ya, kata adil itu berkaitan dengan hak azazi manusia. Ya, kemudian kalau di sila kelima, adil itu di bagian kesejahteraan. Contoh, ya, dalam APBN itu harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, gitu ya. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Zaza tadi, di mana semua warga negara harus mendapatkan pendidikan, ya, kemudian dapat penghidupan yang layak, gitu. Ya, itu berkaitan dengan sila kelima, keadilan di sila kelima. Jadi paham ya? Jadi kalau yang berkaitan dengan hak azazi manusia itu adalah keadilan di sila kedua. Ya, kalau berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu berkaitan dengan sila kelima, gitu ya. Oke, bisa ya? Tahu ya perbedaannya? Oke, kemudian untuk sintesis, tadi kan analisis sintesis. Nah, sintesis di sini merupakan rangkuman dan simpulan, di mana metode induksi ya yang digunakan adalah berpikir dari peristiwa khusus ke kesimpulan umum. Contoh, sila 1. Peristiwa khususnya adalah adanya fenomena beragama di masyarakat Indonesia. Kemudian kedua, adanya tempat ibadah. Kesimpulannya, orang Indonesia berkeyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Gitu ya. Jadi kita fenomenanya kita punya agama nih. Beragam agama kita. Ya, ada 5 agama di Indonesia. Ditunjukkan dengan adanya simbol bintang. Bintang itu kan digambarnya ada 5 sisi kan? Ada 5 sudut ya bintang itu yang menandakan ada 5 agama yang diakui oleh Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus mengakuinya dan menghargainya. Ya, dan terdiri dari tempat ibadah yang berbeda-beda pula. Kalau Islam ada masjid, ya. Kalau Kristen dan Katolik ada gereja. Kalau Hindu ada pura. Kemudian kalau Buddha ada wihara, ya ada vihara, gitu ya. Ada wihara untuk Buddha. Nah, jangan lupa ya agama lainnya. Kalau
Kemudian ada lagi agama yang diakui di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid ya. Ada penambahan agama keenam yaitu adalah agama Konghucu. Konghucu itu tempat agamanya adalah kelenteng itu ya. Dan sudah ada di berbagai Indonesia itu ada kelenteng ya. Itu tempat beribadah agama Konghucu dan kita pun harus menghargai. Jadi Indonesia itu bukan miliknya satu agama ya, bukan hanya punya agama Islam saja, tapi punya ada 6 agama di Indonesia. Ya, ada 6 agama. Kita harus mengakui dan menghargai. Kenapa? Kalau kita tidak mengakui dan menghargai setiap keyakinan orang lain, maka sila kedua tidak akan bisa digunakan. Yaitu hak azazi manusia. Makanya kalau jadi mahasiswa nggak boleh pakai unsur isu sara ya. Apalagi di media sosialnya menyinggung isu sara. Kalau ketahuan sama saya pakai isu sara masih belajar MKU Pancasila ya, selama belajar MKU Pancasila kalian mengangkat isu sara, saya jamin tidak akan lulus MKU Pancasilanya. Dan namanya akan saya blacklist. Sehingga saya akan sampaikan ke dosen MKU lainnya untuk tidak meluluskan di MKU Pancasila. Ya, karena memiliki apa? Unsur sara. Ya. Jadi tidak boleh karena kenapa? Kita kan tinggalnya di Indonesia. Kalau kalian misalnya yang beragama Islam sibuk aja maksain ajaran-ajaran Arab ya di Indonesia nggak boleh. Kalian pindah aja ke Arab, jadi warga negara Arab aja. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya agama lainnya yang harus kita hargain. Mereka juga manusia. Kita berdasarkan hak azazi manusia. Kalau kalian tidak terima, ya kalian pindah aja ke Arab. Nggak apa-apa, nggak ada yang melarang kok pindah. Ya, biar bisa berkurang warga negara Indonesia yang sudah 200 juta lebih itu. Ya, terakhir data kan di statistik kan 230 juta jiwa lebih ya warga negara Indonesia. Mungkin kalau sekarang kalau dihitung sudah 280-an juta jiwa mungkin ya. Jadi kalau berkurang satu kayaknya nggak akan kehilangan lah Indonesia. Ya, berkurang 1-2 gitu ya, nggak akan merasa kehilangan lah gitu ya. Jadi kalau mau jadi warga negara Indonesia, ideologi yang digunakan dan paling pas di tanah Indonesia ini adalah ideologi Pancasila. Ya, kenapa? Karena kita terdiri ya, sudah terdiri dari berbagai macam suku. Awal terbentuknya Indonesia itu terdiri dari bergabungnya beberapa kepulauan menjadi satu. Dan kita sudah punya suku dan adat masing-masing yang harus kita terima dan harus kita hargai. Ya, kalau kita tidak bisa terima dan kita tidak hargai, pasti Indonesia terpecah belah. Gitu. Ya. Jadi tidak boleh membawa unsur-unsur ketimuran ke Indonesia itu jangan. Kita orang Pancasila, kita punya ideologi sendiri. Sudah paling benar. Indonesia ada nggak perang sekarang ini perang kayak di Afghanistan? Mau nggak kalian kayak gitu? Nggak mau, kalau saya nggak mau. Kasihan anak-anak saya dan anak cucu saya nanti ya nggak bisa menikmati pendidikan dengan leluasa seperti saya sebelumnya gitu loh. Ya kan? Sekarang ini kalian bisa bebas bersekolah ya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas. Itu kan berkat ideologi yang kita anut sekarang. Ideologi inilah yang sekarang ini kenapa di perguruan tinggi negeri harus ada mata kuliah Pancasila. Karena banyak sekali pemikiran-pemikiran baru yang bisa mendoktrin mahasiswa sehingga melenceng dari ideologi Pancasila. Gitu. Jadi teman-teman memang benar-benar harus mematangkan gitu loh. Jangan sampai nanti ilmu yang didapat akan disalahgunakan. Ya, balik lagi. Sebagai warga negara Indonesia, berbanggalah menjadi warga negara Indonesia. Yang memiliki ideologi Pancasila tentunya. Dan pertahankan ideologi ini sampai kalian mati nanti. Ya. Kenapa? Karena Indonesia ya adalah tanah air kita. Ya.
Kita bisa bersekolah dengan nyaman, kita bisa bepergian dengan nyaman. Karena kenapa? Karena kita punya ideologi yang memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Rasa toleransi inilah yang terkikis oleh zaman dan waktu. Tanpa teman-teman sadari, teman-teman ada, saya yakin ada tuh yang biasa suka share misalnya tentang ini ya, misalnya perpindahan agama seseorang. Kalian bangga si A pindah ke agama si A, ke agama kita misalnya. Si C pindah ke agama kita misalnya. Itu nggak boleh, sebenarnya itu tidak dibenarkan. Ya, kalian ini tinggal di mana? Gitu loh. Hati-hati, isu SARA itu bisa mengundang perpecahan. Kalau sudah perpecahan terjadi, kalian nggak akan bisa sekolah dengan nyaman lagi. Kalian nggak akan bisa menikmati udara segar ya dengan penuh keamanan ya, rasa aman. Kalian nggak akan berani keluar rumah itu dengan rasa aman. Yang ada rasa khawatir ya. Mana berani keluar rumah, yang ada kan bikin rumah bawah tanah yang ada kan. Kenapa? Dikit-dikit takut ditembak, takut dibom. Kebayang nggak kalau Indonesia kayak negara Afghanistan nih sekarang yang dikuasai Taliban deh. Kebayang nggak kayak gitu? Kalau di Indonesia terjadi kayak gitu mau nggak? Kira-kira? Nggak, Bu. Tidak, makanya pertahankanlah ideologi kita yang sudah ada dan sudah paling benar untuk Indonesia. Tidak, Bu. Iya, jadi jangan melihat hijaunya wilayah negara lain ya. Belum tentu hijau negara lain seperti pandangan mata kita gitu ya. Sudah enak negara kita, ya belum tentu lebih enak lagi negara lain. Ya, sudah banyak kok yang merasakan seperti itu. Mereka melihat negara lain itu lebih hijau, seolah-olah lebih enak. Ketika mereka datang sendiri, mereka rasa ingin pulang ke Indonesianya jauh lebih tinggi. Mereka menyesal. Udah banyak kan yang ikut-ikut ISIS mau pulang ke Indonesia nggak bisa kan? Nggak bisa, kasihan kan jadi korban. Sekarang terkatung-katung, ngemis-ngemis minta balik ke Indonesia. Katanya mau jadi warga negara sana, ya silakan kan. Udah dikasih di ACC aja sama pemerintah Indonesia. Ketika sudah tahu negara sana nggak enak hidupnya, nggak bebas, malah tertekan, ya. Hidup segan mati tak mau, ya kan? Ngemis-ngemis, nangis-nangis, minta pulang ke Indonesia, ya nggak akan diterima. Kasiannya siapa? Anak cucunya nggak diterima juga pulang ke Indonesia. Akhirnya apa? Anak cucunya tidak punya status kewarganegaraan, ya kan? Nggak jelas hidupnya jadinya. Ya, warga negara Indonesia sudah bukan, warga negara asing juga bukan. Jadi bingung kan, hidupnya terlunta-lunta. Jadi jangan sembarangan ya, jangan mudah untuk terpengaruh pengaruh-pengaruh yang bisa merusak ideologi Pancasila ini. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Metode deduksi ini berpikir dari hal umum ke kesimpulan khusus. Contohnya, semua warga negara Indonesia wajib taat pada hukum yang berlaku. Ya, di mana Amir adalah warga negara Indonesia. Ini contoh ya. Jadi, Amir wajib taat pada hukum yang berlaku. Karena ini dari umum ke khusus ya. Umumnya adalah Amir adalah warga negara Indonesia. Kesimpulan khusus adalah jadi Amir wajib taat pada hukum yang berlaku. Gitu ya. Contoh lain, hukum yang lebih tinggi, ini umum ya, menjadi acuan hukum yang lebih rendah atau yang lebih khusus. Gitu. Contohnya, hukum yang lebih tinggi ini undang-undang, ya, undang-undang perlindungan anak, ya. Hukum yang lebih rendahnya lagi adalah apa? Misalnya peraturan daerah, ya, yang juga berdasarkan undang-undang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus untuk anak, misalnya, gitu. Ya, itu adalah jenjang dari hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah, ya. Oke.
Selanjutnya, metode hermeneutik atau penafsiran atau interpretasi terhadap teks atau pernyataan. Nah, penerapan ya, yaitu contohnya adalah interpretasi pada ahli hukum pada pasal 28A Undang-Undang 1945 tentang hak hidup. Pendapat yang berbeda, yaitu sebagian menolak hukuman mati, sebagian lagi mempertahankan hukuman mati. Sebagian menolak hukuman mati ini karena berdasar hak azazi manusia. Sebagian lagi mempertahankan hukuman mati juga berdasarkan hak azazi manusia. Kenapa bisa begitu? Sebagian menolak hukuman mati ini untuk kalau Indonesia masih ditolak hukuman matinya itu untuk para koruptor ya. Para koruptor di Indonesia masih belum ada yang dihukum mati kan? Ya, kayak siapa Anas Urbaningrum dulu katanya kalau terbukti korupsi kan mau digantung di Monas, sampai sekarang kan nggak digantung-gantung ya. Hanya hukuman penjara aja kan? Iya, karena kenapa? Hukum di Indonesia sebagian lagi menolak hukuman mati. Ya, karena berdasar hak asasi manusia. Wah, enggak ini HAM-nya gitu. Nanti kita kena HAM ya. Kena pelanggaran HAM nanti gitu. Padahal kan sebenarnya kalau yang orang koruptor kalau sudah korupsi bertriliunan kan udah makan hak berapa juta warga negara Indonesia ya. Harusnya kan ya mereka nggak apa-apa lah dihukum mati biar jerak gitu kalau saya. Karena tapi itu tadi itu tidak bisa kita lakukan semena-mena karena kita berdasarkan hak azazi manusia. Kita harus berdasarkan aturan-aturan hukum ya dan kita tidak boleh melanggar yang namanya hak azazi manusia. Sebagian lagi mempertahankan hukuman mati. Ini biasanya yang masih dipertahankan hukuman matinya adalah untuk para pengedar narkoba. Ya, pengedar narkoba skala besar, kelasnya kelas kakap ya. Kalau kakap kan tahu sendiri, ikan kakap pasti besar ya. Kalau ikan kakap bukan kelas teri, kalau kelas teri mah belum dihukum mati ya. Tapi kalau kelas kakap sudah pasti dihukum mati. Sudah banyak ya yang kita ketahui pengedar narkoba kelas kakap yang sudah dihukum mati. Kemudian juga untuk para teroris. Nah, teroris sudah banyak juga ya. Karena kenapa? Teroris ini membahayakan banyak jiwa dan banyak nyawa karena dan juga selalu menteror negara kita ya dan membuat rasa tidak aman kita sebagai warga negara. Kita nggak takut kan kalau mendengar ada pemboman di misalnya di gereja A, kemudian ada pemboman di mana lagi ya di kafe apa gitu ya kayak di Bali dulu ya bom Bali gitu. Nah, kasus-kasus bom Bali rata-rata pelakunya sudah dihukum mati semua ya. Bom Bali kemarin. Karena kenapa? Menghilangkan banyak nyawa dan membuat rasa takut terhadap warga negara Indonesia. Kita jadi takut gitu loh. Kita jadi cemas ya akan aksi-aksi terorisme seperti itu. Nah, yang seperti itu sampai saat ini masih dipertahankan hukuman mati gitu ya. Karena kenapa? Orang-orang seperti itu mau dipaksakan ideologinya pun tidak akan berubah pikiran. Mau dipenjara, ada kan yang dipenjara seumur hidup itu, saya pernah nonton film dokumenternya, ketika dia diwawancara, ditanamkan ideologi Pancasila, dia bersikeras tidak mau berubah. Tidak mau merubah pemikiran dan ideologinya. Dan dia tidak mau sedikit pun bergeser ideologinya. Jadi dia mau mempertahankan prinsip dia sendiri ya, sesuai keyakinan dia saja. Jadi dia tidak mau berdasar ideologi Pancasila, sehingga akhirnya dia divonis hukuman mati. Nah, ada yang dialihkan dari hukuman mati ke penjara seumur hidup. Karena kenapa? Dia mengakui menyesal telah mengikuti ideologi yang salah, yang menyimpang dari ideologi Pancasila. Nah, akhirnya dia dihukum penjara seumur hidup. Gitu, ya. Jadi itu untuk metode hermeneutiknya. Ini jadi di Pancasila ya masih di hermeneutik tadi
Pancasila ini sifatnya sistematis ya, jadi syarat berpikir ilmiah. Yang ketiga ini sistematis tadi, sila-sila Pancasila berbentuk majemuk tunggal ya, di mana terdiri dari banyak sila, terdiri dari 5 sila, tetapi satu kesatuan ya, dibuat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan juga punya hubungan yang logis antar sila dan juga bersifat hierarkis piramida. Kenapa sih agama dulu? Kenapa sih hak asasi manusia setelahnya? Kenapa harus bersatu Indonesia? Terus juga kenapa harus kita berdasarkan musyawarah mufakat? Terus juga kenapa keadilan kesejahteraan manusia yang terakhir gitu. Karena ya awal yang pertama ya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus memiliki sebagai manusia Indonesia kita tidak boleh menjadi seorang yang ateis ya, atau tidak memiliki keyakinan. Karena kita harus hidup berdasarkan ketuhanan, kita harus memiliki Tuhan. Ya, agar apa? Agar hidup kita memiliki pedoman, memiliki panduan, dan kita hidup bisa berdasarkan aturan, tidak semena-mena kita, gitu ya, tidak semaunya kita saja hidup ini. Yang kedua, hak asasi manusia. Ya, setelah kita memiliki keyakinan beragama, kita memiliki religius, kita harus memiliki sifat manusiawi. Ya, kita harus memiliki landasan-landasan kemanusiaan. Kita harus memiliki sifat-sifat manusiawi. Contohnya saja, kita tidak boleh menyakiti orang lain, ya. Seperti misalnya apalagi melukai orang lain, ya. Makanya kalau kita misal terjadi pembunuhan, terjadi penganiayaan, itu kan pasalnya berat sekali ya. Pelanggaran HAM-nya itu berat sekali. Gitu. Nah, itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Kemudian juga persatuan Indonesia. Setelah kita memiliki rasa religius, kita memiliki rasa manusiawi, kita harus memiliki jiwa dan semangat persatuan Indonesia. Ya, kenapa? Kalau kita tidak punya jiwa semangat persatuan, ya Indonesia akan terpecah belah. Karena Indonesia kan terdiri dari banyak suku, ya kan? Kita banyak sekali suku, budaya dan bahasa. Tidak usah jauh-jauh deh. Ya, tempat tinggal kita aja atau keluarga kita saja. Keluarga kita kan bisa jadi berasal dari suku yang berbeda-beda kan? Ya kan? Misalnya bapak orang Jawa, ibunya kebetulan orang suku Serawai misalnya. Menikah, ada percampuran suku kan? Ada perbedaan suku yang terjadi di dalam keluarga. Nah, itu harus saling menghargai. Kalau nggak saling menghargai kan orang tuanya pecah belah. Iya kan? Hanya karena suku. Gitu loh. Nah, maka dari itu kita harus punya jiwa persatuan. Ya. Kemudian yang keempat itu berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, kita harus demokratis ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memiliki sifat demokratis yang menghargai semua pendapat orang lain dan juga tidak dibiasakan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan secara sendiri, apalagi untuk tugas bersama, misalnya ya keputusan bersama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, gitu ya. Kemudian juga kelima, keadilan, ya berkeadilan, ya kita harus sama rata, ya terutama misalnya dalam pembagian, kalau dalam keluarga nih sama rata, misalnya dalam pembagian uang saku, misalnya ya. Uang saku, iya kalau di rumah, kalau di keluarga kan kadang keluarga antara anak itu ada merasa ketidakadilan ya dengan uang saku misalnya. Si kakak kuliah, karena kakak kuliah dikasih uang saku sehari 50.000. Si adik masih SMP. Karena adik masih SMP tadi, uang sakunya dikondisikan saja, dikasihlah 20.000. Si adik yang masih SD dikasih 5.000. Itu adil atau enggak? Kalau secara nominal kelihatannya enggak adil. Tidak adil ya kalau secara nominal. Tapi kalau secara penggunaan dan kegunaan, itu sudah adil. Si kakak, kenapa dikasih 50.000? Karena biasanya biaya kuliah itu jauh lebih mahal ya. Kadang tiba-tiba ada fotokopi, ya, ada fotokopi
materi gitu ya. Kemudian ada kegiatan lainnya yang butuh bensin lebih banyak gitu kan. Kemudian ada sumbangan-sumbangan kegiatan gitu biasanya kan. Ya, dan juga uang jajan di kantin lebih mahal kalau tingkatan kuliah gitu ya. Beda kalau halnya SMP. Kalau SMP kan kalau fotokopi atau apa kan sudah disiapkan ya dari sekolah biasanya. SD juga gitu, sudah disiapkan dari sekolah atau diberitahukan ke orang tua gitu. Sehingga sudah dibayarkan lebih dahulu oleh orang tua dan anak-anak didik kan tinggal terima gitu. Makanya disesuaikan uang jajannya, uang sakunya gitu ya. Tapi kalau dipandang secara ini kalau sama anak ya anak-anak kadang berpikir tidak adil gitu. Loh kok si kakak besar, kok si adik kecil, kok aku paling kecil gitu ya, aku SD kok aku yang paling kecil gitu. Padahal kan sesuai kebutuhan ya. Kalau SD kan biasanya masih dibawain bekal makanan ya dari rumah gitu kan. Kalau SMP mulai nggak pakai bekal makanan ya. Makanya uang jajannya uang sakunya ditambah gitu kan biasanya. Ya, ya jadi seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melakukan atau secara tidak sadar kita sudah melaksanakan yang namanya nilai-nilai Pancasila, ya. Ini untuk tugas, ya. Tugasnya minggu depan, oke. Tugas minggu depan ini mau saya kasih pilihan deh sama kalian mau individu atau kelompok. Ini harusnya kelompok, tapi kalau menurut kalian Bu individu saja cukup, boleh. Individu atau kelompok, ayo. Ini tugasnya gampang ya. Jadi tugasnya kalian memilih topik tertentu, permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tentu saja dalam sebelum menentukan judul, kalau topik itu kan tema ya. Jadi dalam menentukan topik ya teman-teman biasakan dulu membuat latar belakang. Ya, setelah membuat latar belakang baru teman-teman bisa merumuskan masalahnya. Apa saja sih masalahnya? Ya, menggunakan 5W 1H atau kalau di sini minimal 2 pertanyaan. Misalnya apa atau bagaimana atau mengapa atau dengan bagaimana gitu ya. Jadi 2 pertanyaan juga boleh gitu. Nah, kemudian Bu, apakah pertanyaan dari rumusan masalah perlu dijawab? Jawabannya tidak. Ya, jadi cukup sampai rumusan masalah saja. Ya, jadi tidak perlu dijawab dengan pertanyaannya dengan jawabannya dari pertanyaan yang sudah diajukan gitu. Jadi cukup bikin latar belakang, tentukan topik ya, tentukan topiknya, bikin latar belakangnya, kemudian baru buat rumusan masalahnya. Mau individu atau kelompok? Kalau individu boleh, kelompok boleh. Ayo. Individu atau kelompok? Silakan di kolom chat diketik mau individu atau kelompok. Nanti suara terbanyak saya pilih ya. Bu, maaf mau tanya. Ya. Kalau misalkan berkelompok itu berapa orang, Bu? Kalau kelompok ini kalian ada berapa orang total? Ada 43, Bu. 43. 43 mungkin kalau kelompok sekitar 10 kali ya biar 4 dan ada yang 5 nanti. Ya, jadi enggak kelompok besar, kelompoknya kelompok kecil. 4 sampai 5 gitu. Jadi nanti ada yang 4, ada yang 5 kelompoknya. 10 kelompok aja.
Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Jikalau per kelompok itu yang milik kelompoknya kami sendiri atau dari Ibu? Nanti komtinya ya. Komtinya yang susun kelompoknya. Ya, saya serahin ke komti kalau untuk kelompoknya. Oke. Untuk hari ini hadir semua kah? Sudah dicatat tugasnya? Kalau belum juga nanti kan materi saya share nih ke kalian. Tugasnya kelompok ya? Ya, mau kelompok ya? Ya. Boleh Ya, kalau baik, mau Bu. kelompok, iya. Iya, Bu. Tugasnya kelompok, karena tugasnya sederhana, makanya jumlah orang-orangnya cukup sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan juga udah nggak ini lagi, kondusif lagi nanti ya tugasnya. Kebanyakan banyak yang nggak ngerjain dari yang ngerjain nanti. Jadi kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ini 1 orang yang nggak hadir, kalau 43. Siapa nih yang nggak hadir nih? Saya absen. Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Tadi atas nama Mona Lisa, izin. Oh, Ya, karena jaringannya susah. jaringan ya. Berarti masuk semua Iya, ya? keluar masuk. Iya. Iya, Bu. Berarti masuk semua ya. Oke. Berarti sudah hadir semua. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk format penulisan tugasnya itu nanti di Word atau di PDF? Bebas. Bebas ya? Ya, bebas. Baik, Bu. Ya. Bu, izin bertanya, Mm-mm. untuk tugasnya dikumpul kapan ya, Bu? Tugasnya dikumpulkan tidak di hari ini, mungkin tugasnya dikumpulkan minggu depan saja. Nanti saya sediakan Google Form-nya ya untuk mengirim tugas kelompoknya. Ya, tugasnya minimal saya kasih waktu aja ya, minimal Kamis depan dikumpulkan. Oke, ya. Nanti saya sediakan Google link-nya, Google Form-nya. Jadi silakan di-upload di sana tugas kelompoknya nanti. Ya, jangan lupa sertakan nama kelompoknya, ya, nama anggota kelompoknya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tapi sebelum saya tutup, teman-teman tahu salam Pancasila? Ayo, ada yang tahu? Ya, coba. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi kalau salam Pancasila itu, kalau saya bilang salam Pancasila, kalian jawabnya saya Indonesia, saya Pancasila. Ya, jadi nanti dibiasakan setiap akhir perkuliahan, teman-teman dengan penuh semangat, ya, dengan angkat tangannya, jawab, kalau saya bilang salam Pancasila, teman-teman jawabnya saya Indonesia, saya Pancasila. Oke? Ya, siap ya? Sudah siap? Silakan di open mic. Ya, di open mic-nya yang kompak ya. Open mic, open kamera ya. Suaranya yang kompak ya. Oke. Tapi sebelum saya salam Pancasila, silakan. Udah open kamera? Kamera pertama, layar pertama siap-siap ya. Saya screenshot dulu ya, saya foto. Sudah siap? Foto. Ayo, senyumnya yang manis ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Lanjut, layar kedua. Ayo. Sudah siap? 1, 2. Oke, sip. Sudah. Oke, sudah siap ya? Siap ya? Saya
Pancasila. Saya Indonesia. Suaranya di mute dong, yang belum masih di unmute tuh, belum di open mic-nya. Ayo ulang lagi ya. Salam Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Oke. Terima kasih, sampai berjumpa lagi minggu depan. Tetap semangat belajar, tetap semangat sebagai pemuda dan pemudi Indonesia. Ya, terus pantau negara ini dan jaga ideologi Pancasila. Jangan sampai tergerus ya atau luntur ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.